Sorry, maaf. Lu kemana aja, Maaf bro, tadi gue lagi jalan, gue mau ke klinik, mobil gue kebaret, padahal kebaretnya segini. Ya gue langsung beli mobil baru. Tapi tadi kalau kita dengerin cerita dia baret dikit doang, ganti mobil. Bener. Karena Raffi ini seorang pekerja keras. Iya. Bekerja keraslah kamu, kalau kamu mau sukses kemudian. Iya. Jadi kita kalau mau sukses kerja keras dulu, tapi itu nggak berlaku buat Rafathar. Betul. Sel, lu kenapa sih muka lu cemberut mulu? Kenapa sih, Iya, Sel? Sel. Nggak, emang begini mukanya dia mah. Enggak enak aja lu. Enggak, ini cemberut. Ini sebenarnya gue kepo guys. Iya. Kenapa, Gue pengen guys? tahu sebenarnya tadi yang deket sama Sherin siapa sih? Cowok tadi lu nggak datang lu siapa Pak Denny? Oh, ternyata Marcel cemburu. Lu cemburu. Hal yang paling menyakitkan tuh bukan terkena irisan benda tajam, tapi cemburu pada orang yang bukan siapa-siapanya kita. Aduh, mokat. Tapi kalau di film Dilan, kata si Iqbal, cemburu, ngapain kita cemburu? Cemburu itu untuk orang yang tidak percaya diri. Betul. Berarti lu nggak percaya diri. Enggak, gue juga bukan cemburu, gue cuma pengen tahu doang. Bener. Biar tahu cara bersikap. Karena kalau kita mencintai seseorang, kita akan peduli akan hidup dia selamanya. Gitu. Jadi kalau lu ada orang yang hadir di kehidupan dia, dan ada wanita yang lu tuju, lu harus menjadi tembok untuk bener-bener bisa menghalangi cinta dia. Nah, Lu masih sayang gak sama dia? Sebentar. Omongan lu kok bagus banget ya? Iya, makanya. Si Vicky pantesan tiap ganti kalender ganti istri. Kalau Vicky, ilmu mah ada. Cuma gak pede sama alak doang. ya Min, Lu dah. Tapi emang, yaudah gue panggil itu dulu ya, gue mau ngurusin pasien nih. Mau ngapain, Pak? Mau ke Cempaka Putih? Ngapain? Tempat masa lupa. Ada apartemen, tower 2, lantai 30. Ini nih. Ini ada pasien. Ini kali yang cemburu kali. iya. Hah? Nih ada pasien. Kamu kenapa sih, Dek? Kok kayaknya kamu lagi enak badan. gak enak badan? Iya. Ngomongnya udah ade-adean. Iya, bukan namanya emang Emang namanya ada? Emang mau pikir mau katanya? Gua ade-adean. Bukan, beda. Iya, kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh tadi sih main hujan-hujanan. Iya, cepet sakit. Oh, kamu tuh kalau kena air hujan jadi cepet pusing ya? Iya, kalau kamu? Kalau aku jadi cepet sayang. Lu kebayang dong, main hujan-hujanan. Becek dong kalau hujan. Dia maksudnya kan Iya. Iya kan tanah. Nah, kalau hujan Aduh, gue gak kuat deh kalau kayak begini bercandaannya. Kenapa sih? Pakai hati. Wah. Kalau misalnya putus cinta tuh gak sakit sih. Yang sakit tuh kalau udah putus tapi masih cinta. Berat itu. Ternyata dulu pernah deket. Wah, iya deh, hebat, banyak banget cewek lu. Hebat ya, tau. Oh jago dia. Aduh, Kayaknya Ade. kamu bergurunya sama Raffi ya? Wah, beda. Suhunya dia. Duduk deh, duduk deh. Silakan, Dek. Dia perhatian banget sama orang itu ya. Ini pengen dipijitin. Oh, kamu yang dipijitin? Sini, aku yang Sama pijitin. saya aja. Enggak, aku aja. Kebetulan nih kayaknya kolesterol nih, Pak. Iya, udah saya aja, Bu. Udah, aku aja. Enak ini tangannya. Hah? Enak ini. Saya lebih halus. Dia mah gak ada tenaganya kalau mijit. Emang kenapa sih kalau aku yang pijitin? Gak apa-apa. Oh, loh, aku kan di sini kan supir, gak ada kerjaan apa-apa. Udah, aku aja yang mijit. Kamu nggak jadi mijitin sih? Nah, tuh pijitin. Banyak mau lu. Untung gue tuh setia sama bini gue di rumah. Rapi amat selalu setia, gak pernah dia sama cewek lain. Gak pernah ketahuan. Lo tahu? Di hati gue cuma ada siapa? Siapa? Nagita. Gigi. Udah kaya setia lagi ya. Teman-teman, aku pengen keluar dulu bentar ya. Kenapa? Ada pasien kasihan banget. Kenapa? Disundul kijang. Wah, berarti lu harus konsultasi ke dokter. Iya, kamu udah Nah, dokter pantun. Oke. Ada pantun, Bidi, ada pantun. Jadi produsernya bilang kalau musim hujan nggak usah baca pantun. Oh enggak. Cakep, cakep. musim hujan banyak air. Ya, oke, ayo pantun. Tentang Ade Gopinda atau tentang kerokan? Itu kan selalu Paling pantun stres Oke. nih. Kalau kita gangguin bingung dia. Semangat Ayo ya. pantun dulu. apa? Semangat, pantun. Ya. Di sini reputasi Anda sebagai dokter orang pintar dipertaruhkan.
ke kamar mayat bawa keranda. Ada si Dayat. Pulangnya takut laut. mayat bawa keranda? Udah, Selin diam deh, Selin. Lo diam. Lo tuh kalau ngomong jadi jelek terus terang. Udah diam deh, diam. Ke kamar mayat bawa keranda. Pulangnya takut luar biasa. Bukan sekeliling ke kamar mayat. Di kamar mayat ada klinik. Ada COVID. Ini ada kamar mayat. Merangkai kata. Merangkai kata? Iya, dia pokoknya kejar merangkai kata. Sumpah, boleh nih gue contekannya. Nih, lo baca nih merangkai kata. Nih, mana? Pandai merangkai kata. Sabar. Coba diulangin. Sabar. Datang ke sini mau periksa. Enggak dari awal. Udah. Nggak nyambung Yuk, kalau nggak dari kita awal. bahas mengenai kerokan ya. Udah, tadi kan udah diomong. Kasihan dok, lihat. Work hard, play hard, tapi jangan lupa istirahat. Ini kalau gue nih work hard, play hard, stress hard juga. Gara-gara kamu nih. Borok-borok. Mau dikerok-kerok, buka-buka baju Di sini bingung, di sana bingung. Gunung. Di sana gunung, di sini gunung. Ade bingung, dokternya bingung. Ada mayat di bawah keranda. Yuk. Dah, sekarang silahkan panggil peraga. Enggak, tadi dulu ini dia tadi minta dikerok. Emang dia sakit apa dong? Emang bahaya dikerok. Gini ya, yang namanya kerokan itu asal nggak keseringan nggak apa-apa, tapi Bukan pantun. Itu bukan pantun. Gue nanti malah lupa lagi nerangin ini. Jangan konsentrasi jadi gagal. Ini ada fakta medis. Adek sayang Adek sayang aku. Ini dia, Adek Govinda pernah alami infeksi usus dan juga sakit hati karena ditinggal. Hah? Oh Masa bukan, sih? Adek Govinda pernah Itu dirawat. pas sama kamu kan? Oh masa sih? Adek, coba kita tanya, kalau pernah infeksi usus? Iya, pernah. Usus saya sakit. Ini tuh yang waktu itu kamu lagi demam terus kamu pikirnya cacar atau emang kamu cacar? Apa campak waktu itu? Kok aku kamu sama gue? Iya, Ngomong sama pacar begitu. Lu cacar-cacar, jangan-jangan cacaran deh dulu. Cacaran nih. Udah, aku malu di sini. Oke dok, kita panggil peraga dok ya, Peraga. biar lebih jelas. Peraga. Nah, ini baru nih, Anwar. Dokter, aku masuk angin dok nih, pada dikerokin dok. Wah, pada merah dok. Ini adalah bagian anatomi dari kulitnya. Ada bulunya, ini adalah kulitnya, di bawahnya adalah epidermis, dermis, ini pembuluh-pembuluh darah. Kalau dikerok, nih lihat, kalau dikerok itu kenapa dia timbul merah? Kenapa Karena merah, Dok? pembuluh darahnya Naik, kegores. Kegores. Tapi katanya kalau lagi berdarah. nggak masuk angin nggak merah katanya dok. Enggak, merah tetap. Tetap merah. Pernah dokter emang Ya. gitu? Ngerok pernah, ngerok juga pernah. Jadi kalau dikerok seperti ini, ya apa yang terjadi? Yang terjadi ini dia memerah karena mengalami kulitnya itu kemerahan, pori-porinya melebar. Yang namanya kerokan itu harus diperhatikan. Pertama adalah tidak boleh orang-orang yang sakit diabetes. Karena lukanya itu akan membuat infeksi. Iya. Ya. Yang kedua, tidak boleh dia itu juga menderita imunitas yang menurun. Nggak boleh. Drop gitu. Nah, kemudian yang ketiga, nggak boleh terlalu sering juga. Kenapa? Karena kalau terlalu sering ya istilahnya orang bilang kulitnya tipis dan akhirnya juga makin lebar kulitnya mudah terinfeksi. Oh, jadi pori-porinya ngelebar gitu dok? Melebar, mudah terinfeksi. Nah, kenapa setelah dikerok tuh rasanya enak? Iya kayak lega gitu kayak sendawa. Ya, pertama ketika dikerok ini di bawah kulit itu ada namanya hormon prostaglandin. Si prostaglandin inilah yang menyebabkan kita pegel, linu, kembung, nyeri. Nah, ketika dikerok ini prostaglandinnya tertekan. Nah, justru si kulit ini mengirimkan sinyal kepada otak hipofise anterior ya untuk mengeluarkan hormon namanya endorfin. Hormon rasa bahagia, hormon penghilang rasa nyeri. Makanya dia langsung enak, langsung membaik. Tetapi ya kalau berulang-ulang kali terus dikerok, yang rusak adalah kulitnya. Apa benar kerokan bisa menghilangkan atau menyembuhkan masuk angin? Betul. Betul loh, benar. Jadi masuk angin itu common cold itu memang bisa hilang dengan cara dikerok karena tadi sistem endorfin keluar, prostaglandinnya tertekan. Oh, berarti Jadi bukan Tapi sebenarnya ada cara-cara lain. Pertama minum air hangat. Ya. Air hangat itu kembungnya akan hilang. Kedua tidur yang cukup.
Betul. Orang masuk angin itu tidur yang cukup, terutama kalau udara berubah musim pancaroba seperti itu. Ya. Ketiga, makan vitamin C dosis tinggi atau jeruk anget. Nah, kerokan ini yang bisa dipakai pertama adalah di kepala, biasanya untuk migrain atau pusing. Di kepala di sininya. Dok, saya bantu, Dok. Ya. Kemudian yang kedua, dia juga bisa menghilangkan nyeri leher. Salah tidur atau nyeri leher itu bisa dibantu oleh kerokan. Kemudian yang ketiga untuk ibu yang menyusui, ya itu biasanya kan kadang-kadang karena ibu itu menyusui dan kemudian air susunya tidak keluar dengan lancar, dengan dikerok begitu air susunya keluar, katanya nyerinya hilang. Kemudian yang keempat untuk punggung. Ya, nyeri-nyeri di punggung ini juga dikerok ini bisa membuat ototnya lebih rileks dan kemudian juga lebih hilang nanti sakitnya. Dan yang kelima yang sering juga terjadi pada orang-orang menopause. Orang-orang perimenopause itu biasanya keluar keringat. Ya, kemudian juga yang paling ini ya pegel, linu, moodnya jelek. Nah, dengan dikerok itu juga bisa membantu dibandingkan dengan diberikan obat-obat anti menopause. Itu penelitiannya, makanya di Cina itu disebut sebagai guasa. Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah mengikuti titik-titik meridian. Jadi sebenarnya ini adalah pengobatan alternatif. Cuma tetap nggak boleh sering-sering. Tapi ini merahnya kan merah kerokan. Ini kayak ada, lihat deh, kayak ada merah gigitan ya.